Dari kekalahan Malaysia Under 23 melawan Filipina, akhirnya Malaysia bangkit dan menunjukkan kualitasnya pada pertandingan melawan Brunei. Skor dimenangkan oleh Malaysia dengan 7-1. Tentunya ini merupakan langkah yang baik setelah sebelumnya kekalahan melawan Filipina, sekarang bisa tampil lebih baik lagi. Tetapi apakah bisa untuk menampilkan permainan yang lebih baik lagi dalam laga penutup di grup E, yaitu melawan timnas Indonesia? Pada video kali ini aku akan membahas secara lengkap tentang persiapan dan hal apa saja yang harus Harimau Malaya siapkan untuk menghadapi timnas Indonesia. Tentunya yang pertama di sini aku akan membahas terlebih dahulu tentang kebangkitan dari Malaysia Under 23, di mana tentunya sebelumnya Malaysia kalah melawan Filipina dengan skor 2-0. Tentunya moral pemain pun turun dan juga semangat pun turun. Karena apa? Karena kekalahan yang sebenarnya secara kualitas Malaysia lebih unggul dibandingkan Filipina. Tetapi pada akhirnya Malaysia bisa bangkit dan menunjukkan kualitasnya dengan mengalahkan Brunei dengan skor yang sangat telak, yaitu 7-1. Tentunya gol ini pun dicetak oleh pemain-pemain yang berkualitas yang sebelumnya pastinya kalian sudah tahu bahwa pemain ini diharapkan untuk bisa membawa skuad Harimau Malaya Muda bisa memenangkan pertandingan, yaitu seperti Hakimi Azim, terus ada Fergus Tierney juga yang membantu untuk bisa melakukan penyerangan untuk bisa membawa timnya menang pun terjadi pada laga melawan Brunei. Tentunya kita tahu bahwa Brunei ini bukan tim negara yang kuat, tetapi kita tahu bahwa ini merupakan langkah awal untuk Harimau Malaya bisa memberikan kejutan melawan timnas Indonesia di laga pamungkas. Karena apa? Kemenangan ini sebagai moral boosting untuk Harimau Malaya untuk bisa mendapatkan ritme permainannya kembali. Kita tahu bahwa permainan di pertandingan melawan Brunei, secara kita melihat bahwa pressing sudah sangat baik, kemudian juga passing one to touch pass sudah sangat baik. Tentunya lebih sedikit menyerang dibandingkan bermain melawan Filipina sebelumnya, dan juga sudah menerapkan tiki taka ala pelatih atau juru latih yang mereka inginkan. Tentunya pasti ada sedikit kekurangan, yaitu tentunya dengan kombinasi yang menurut aku kurang. Karena apa? Kalau dilihat dari pertandingan tersebut bahwa kombinasi seperti long ball, kemudian juga crossing itu masih sedikit banget. Oleh karena itu tentunya harus ada evaluasi terkait taktikal dan tidak hanya mengandalkan terupas-terupas atau one to touch pass saja, tapi harus bisa untuk melakukan crossing yang kita tahu bahwa harus memanfaatkan Fergus Tierney jika Fergus Tierney dijadikan starter tentunya. Dan kalau kita lihat lagi bahwa terupas-terupas ini kurang efektif jika Fergus Tierney menjadikan dia sebagai starter. Kemudian kita lihat bahwa sorotan pemain yang paling krusial yaitu Hakimi Azim. Kita tahu bahwa Hakimi ini sebelumnya tidak berdampak di posisi penyerangan saat melawan Filipina, dan tidak ada satupun langkah dia yang membahayakan bagi pertahanan Filipina. Tetapi pada pertandingan ini Hakimi Azim mencetak 2 gol dan menunjukkan kelasnya bahwa dia memang pemain yang baik. Dan tentunya di pertandingan pertama melawan Filipina pastinya dia mengalami nervous atau gugup, tentunya dengan lapangan. Kita tahu bahwa Malaysia pastinya sangat tertekan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang merupakan rival dari Malaysia. Tetapi
pada akhirnya Hakimi Azim ini bisa menunjukkan bakatnya, menunjukkan kualitasnya saat melawan Brunei. Dan saya harap nantinya di laga pamungkas melawan timnas Indonesia, Hakimi Azim bisa menunjukkan kembali kualitasnya melawan timnas Indonesia. Tentunya bukan Hakimi Azim sendiri, ada Fergus Tierney yang membantu terupas dan juga one to touch ball di area pertahanan lawan. Kemudian ada Ubaidullah yang menjaga pertahanan dari Malaysia Under 23 ini untuk bisa tetap rapi. Kemudian juga yang harus perlu ditingkatkan yaitu pertahanan dan juga sisi gelandang. Tentunya kalau kita melihat bahwa catatan atau evaluasi pada pertandingan malam ini, tentunya kita lihat bahwa masih ada sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Malaysia Under 23. Seperti kalau kita lihat bahwa lini belakang yang kurang konsentrasi sejak awal hingga akhir pertandingan. Tentunya melawan Brunei itu bisa saja tidak menjadi gol atau tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh Brunei. Kemudian jika nantinya melawan tim-tim kuat seperti timnas Indonesia, kemudian yang sebelumnya melawan Filipina yang sudah dimanfaatkan kelemahan dari sisi bertahannya, kemudian lawan Thailand dan Vietnam, tentunya ini merupakan harga yang sangat mahal untuk dibayarkan oleh kesalahan-kesalahan kecil tersebut. Dan selain itu juga kita tahu bahwa penyerangan dari Harimau Malaya terlalu mengandalkan terupas. Oleh karena itu, penyerangan harus bisa diandalkan melalui kombinasi one to touch ball atau one to touch pass, kemudian juga ada crossing, kemudian ada juga kombinasi long ball crossing dan lain-lain. Tentunya ini yang diharapkan kombinasi-kombinasi ini untuk mengagetkan lawan dan juga memberi kejutan untuk pertahanan lawan. Tentunya kita tahu bahwa selain itu ada beberapa pemain yang sudah menunjukkan kualitasnya dan ada beberapa juga yang belum menunjukkan kualitasnya seperti lini tengah dari Malaysia Under 23 yang sampai saat ini menurutku masih kurang untuk menunjukkan bakatnya, untuk menunjukkan kemampuannya. Mungkin di 2 laga awal mereka bisa merasa nervous, tetapi di laga penentu melawan timnas Indonesia jangan sampai hal itu terjadi. Karena apa? Karena pastinya akan dipanis oleh timnas Indonesia karena timnas Indonesia mempunyai kualitas yang lebih baik lagi dari Filipina maupun Brunei. Tentunya yang kita lihat bahwa jangan sampai ketika melawan timnas Indonesia melakukan kesalahan-kesalahan seperti kesalahan pemilihan pemain. Karena apa? Jika tim dari Malaysia menginginkan permainan crossing atau long ball, sepatutnya bisa menggunakan Fergus Tierney karena Fergus Tierney mempunyai fisikal yang sangat baik di lini depan. Tetapi jika ingin mengandalkan terupas-terupas yang seperti melawan Brunei, saya harap taktiknya sama seperti melawan Brunei. Tentunya Harimau Malaya atau Malaysia Under 23 ini merupakan kemenangan yang sangat baik untuk Malaysia menghadapi Brunei dengan skor 7-1 dengan meningkatkan performa dari kekalahan sebelumnya melawan Filipina. Tentunya di laga timnas Indonesia melawan Malaysia di laga selanjutnya, tentu ini akan menjadi boostingan penuh untuk Malaysia untuk bisa menunjukkan kualitasnya secara maksimal. Karena apa? Karena di laga tersebut adalah laga hidup dan matinya Malaysia di ajang Piala Mandiri 2025. Tentunya jika kalian ada saran, masukan atau kritik terkait videoku, kalian bisa chat di kolom komentar atau kalian bisa beropini di kolom komentar. Jika kalian ada kritik terkait videoku, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pada pesan kali ini. I love you all. Thank you and bye-bye.